Tahukah kamu, dari ribuan suku di dunia, hanya sedikit yang mampu bertahan lebih dari 1000 tahun dengan sistem kekerabatan yang tetap utuh. Rahasia kokohnya masyarakat Minangkabau ada di sini. Sistem matrilineal yang unik dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang membuat masyarakat Minangkabau begitu istimewa, dikenal hingga ke seberang negeri, dan tetap kokoh berdiri meski zaman terus berubah? Salah satu jawaban terbesarnya terletak pada sistem kekerabatannya yang unik dan telah teruji waktu. Sistem matrilineal. Ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun. Ini adalah tatanan hidup yang menjadi identitas, yang mengatur hubungan antar manusia, menjaga harta warisan, dan melestarikan nama baik kaum. Bahkan banyak peneliti dari dalam dan luar negeri mengagumi bagaimana sistem ini dapat hidup berdampingan dengan ajaran agama dan tetap lestari hingga hari ini. Mari kita kupas tuntas, mulai dari pengertian, ciri khas, filosofi, hingga makna mendalam yang tersembunyi di balik aturan indah ini. Secara sederhana, sistem matrilineal adalah sistem yang mengatur kehidupan masyarakat di mana segala sesuatunya ditarik dan ditentukan berdasarkan garis keturunan pihak ibu. Artinya, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, lahir dan masuk ke dalam kaum, suku, serta daerah asal ibunya, bukan dari ayahnya. Berbeda dengan sistem yang umum berlaku di banyak tempat lain, di mana keturunan mengikuti nama dan garis ayah. Di sini, posisi ayah tetap terhormat dan menjadi kepala rumah tangga bagi anak-anaknya. Namun dalam struktur adat yang lebih luas, anak-anaknya tetap menjadi bagian dari keluarga besar sang ibu. Karena itu pula, hak waris dan pusaka pun mengalir mengikuti jalur ini. Seperti dikatakan pakar adat terkemuka, Muhammad Rajab dalam bukunya yang ditulis tahun 1969, sistem ini memiliki 8 ciri utama yang menjadi penanda keberadaannya. Pertama, keturunan dihitung sepenuhnya melalui garis ibu. Kedua, pembentukan suku dan kaum juga didasarkan pada jalur ibu ini. Ketiga, berlaku aturan kawin dengan orang luar suku, agar hubungan kekeluargaan tidak bercampur dan tetap terjalin persaudaraan antar kaum. Keempat, setiap urusan, tanggung jawab, hingga pertahanan nama baik menjadi kewajiban bersama seluruh anggota suku. Kelima, secara hak dasar, kekuasaan berada pada tangan ibu sebagai induk keturunan, namun jarang dipergunakan secara langsung. Keenam, yang menjalankan kekuasaan dan mengatur adalah saudara laki-laki ibu, yang kita kenal dengan sebutan mamak. Ketujuh, setelah menikah, suami tinggal atau beraktivitas di lingkungan keluarga istri, disebut sistem matrilokal. Kedelapan, harta pusaka diwariskan bukan dari ayah ke anak, melainkan dari mamak kepada kemenakan perempuannya. Sering ada pertanyaan, jika keturunan dari ibu, lalu apa peran laki-laki? Disinilah keindahan keseimbangan adat kita terlihat. Sistem ini tidak mengesampingkan laki-laki, melainkan memberinya peran yang sangat mulia dan sakral. Sistem matrilineal akan berjalan baik atau hancur sangat bergantung pada keberadaan institusi Nini Mama. Ia adalah tulang punggung dari keseluruhan sistem ini. Mama memiliki tanggung jawab berat namun terhormat, melindungi harta, nama baik, dan masa depan kemenakannya selamanya. Hubungan ini terjalin bukan karena ikatan darah semata, melainkan ikatan janji adat. Menariknya, sistem ini tidak tertulis dalam satu kitab undang-undang yang kaku dengan pasal-pasal hukum dan hukuman pidana jika melanggar. Ia tidak memiliki buku rujukan resmi seperti undang-undang negara. Lalu, mengapa ia tetap dipatuhi selama ribuan tahun? Karena ia diajarkan dari hati ke hati, disepakati bersama, dan menjadi kesadaran kolektif.
Meskipun penafsirannya bisa sedikit berbeda di setiap nagari, namun inti dan tujuannya tetap sama, menjaga keberlangsungan keluarga. Inilah kekuatan luar biasa yang dimiliki sistem ini. Seringkali timbul kesalahpahaman. Orang mengira sistem ini diciptakan semata-mata untuk mengangkat derajat perempuan di atas laki-laki. Padahal, jika kita mendalami maknanya, tujuannya jauh lebih mulia dan strategis. Tujuan utama sistem matrilineal adalah menjaga dan melindungi harta pusaka kaum agar tidak habis terbagi dan punah. Bayangkan, jika harta pusaka dibagi terus-menerus ke setiap anak laki-laki dari generasi ke generasi, lama-kelamaan harta itu akan menjadi sangat kecil hingga akhirnya hilang. Oleh karena itu, adat membaginya menjadi dua jenis. Pertama, pusako tinggi, meliputi rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Harta ini tidak boleh dijual, digadaikan, atau dibagi-bagi. Ia tetap utuh selamanya menjadi milik kaum, dijaga oleh mama dan disimpan dalam tangan perempuan. Kedua, pusako rendah, meliputi harta hasil usaha, tabungan, atau kekayaan yang didapatkan seumur hidup. Harta ini boleh dibagi kepada anak-anak menurut ketentuan hukum Islam, yakni hukum faraid. Di sini kita lihat bagaimana adat dan agama saling melengkapi, tidak bertentangan. Pepatah adat menggambarkan kedudukan perempuan sebagai amban purwa, yaitu wadah atau tempat penyimpanan yang paling aman. Seperti beras yang disimpan dalam wadah agar tidak tumpah dan rusak, begitulah harta dan keturunan dijaga oleh perempuan. Karena itulah perempuan menerima haknya secara utuh dan otomatis sejak lahir, tanpa perlu meminta atau memperjuangkannya. Sedangkan laki-laki diberi kehormatan untuk mengatur, melindungi, dan menjaga hak itu tetap aman. Hak dan kewajiban ini seimbang, saling melengkapi satu sama lain. Salah satu keajaiban terbesar sistem ini adalah kemampuannya bertahan menghadapi berbagai perubahan zaman. Ia tetap hidup meski sudah berabad-abad bersentuhan dengan sistem patrilineal, baik dari budaya luar maupun dari ajaran hukum waris Islam. Peneliti asal Jepang bernama Tsuyoshi Kato yang mendalami kehidupan masyarakat Minangkabau menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem matrilineal justru semakin menguat dalam diri orang Minang, bahkan bagi mereka yang sudah lama tinggal jauh dari kampung halaman sekalipun. Ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah Minang, meski tahu secara agama ia boleh mewariskan hartanya kepada anak laki-lakinya, hatinya cenderung tetap menyerahkan harta yang paling berharga kepada anak perempuannya. Mengapa? Karena naluri adat yang mengalir dalam darahnya mengingatkan, anak perempuanlah yang akan melanjutkan nama kaum dan menjaga harta agar tetap ada untuk cucu dan cicit di masa depan. Jadi, menjadi orang Minangkabau tidak cukup hanya karena lahir dari orang tua Minang. Ada syaratnya. Ia harus mengakui garis keturunan dari ibu, menghormati kedudukan mamak, dan bersedia menjaga harta serta nama baik kaumnya. Itulah tanda jati diri yang sesungguhnya. Demikianlah gambaran lengkap tentang sistem kekeluargaan matrilineal milik kita. Sebuah sistem yang indah, adil, penuh keseimbangan, dan terbukti mampu menjaga keutuhan masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Ia mengajarkan kita untuk menjaga apa yang ada, memikirkan masa depan anak cucu, dan hidup rukun dalam satu ikatan persaudaraan. Semoga kita semua semakin memahami keistimewaan ini, bangga menjadi bagian darinya, dan senantiasa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena pepatah leluhur telah mengingatkan, tanah sabingah lah bapunyo, rumput sahalai lah bauntuak. Satu tanah kita miliki, satu harta kita jaga bersama. Terima kasih telah menyimak kisah berharga ini. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan adat dan sejarah berikutnya. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.